Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang spektrum NMR. Yang pertama itu prinsip dasar NMR. Interaksi spin nuklir inti atom bermagnet berinteraksi dengan medan magnet secara eksternal yang kuat, mengakibatkan inti atom menyelaraskan spinnya sejajar atau berlawanan dengan medan. Yang kedua itu resonansi frekuensi radio. Inti menyerap energi gelombang radio saat frekuensinya tepat atau resonansi. Hal ini memicu transisi dari orientasi spin energi rendah ke tinggi. Selanjutnya, deteksi sinyal spektrometer. Setelah resonansi, inti atom kembali ke kondisi energi rendah, memancarkan energi. Energi ini dideteksi dan diubah menjadi sinyal spektrum oleh spektrometer. Selanjutnya, komponen spektrometer NMR. Magnet superkonduktor menghasilkan medan magnet sangat kuat dan stabil. Krisis untuk orientasi spin nuklir meningkatkan resolusi spektrum. Selanjutnya, probe atau detektor menempatkan sampel dalam medan magnet berisi kumparan untuk mengisi RF dan menerima sinyal. Next. Selanjutnya, pergeseran kimia atau ikatan sigma. Pergeseran resonansi akibat lingkungan kimia. Posisi sinyal NMR bergeser tergantung pada lingkungan elektronik inti. Perisai atau depisai elektron memengaruhi frekuensi resonansi. Satuan pengukuran ppm. Referensi standar tetrametilen atau TMS. TMS adalah senyawa standar yang digunakan untuk kalibrasi 0 ppm karena sifatnya yang stabil dan sinyal tunggalnya. Selanjutnya, spin-spin Kopling. Fenomena krusial dalam spektroskopi NMR yang memberikan wawasan mendalam tentang lingkungan kimia molekul. Interaksi antara nukleus berdekatan. Spin nukleus tetangga memengaruhi medan magnet lokal. Terjadi melalui ikatan kimia yang menghubungi nukleus. Jarak 2 atau 3 ikatan paling umum untuk observasi Kopling. Pola splitting atau aturan N1 dibentuk oleh jumlah nukleus tetangga atau N yang setara secara kimiawi. 0 sama dengan N sama dengan 0 atau singlet, N sama dengan 1 atau doblet, N sama dengan 2 atau triplet, N sama dengan 3 atau kuartet. Konstanta Kopling, ukuran kekuatan interaksi spin-spin antara nukleus, diukur dalam satuan Hertz atau Hz, tidak bergantung pada kekuatan medan magnet spektrometer. Selanjutnya, spektrum 1H NMR. Sinyal unit proton. Setiap jenis proton memiliki sinyal yang unik. Posisi dan bentuk sinyal membedakan proton. Menghasilkan kimia lingkungan. Posisi puncak pada sumbu X atau ppm. Spektrum menunjukkan lingkungan elektronik secara proton. Menunjukkan lingkungan elektronik sekitar proton. Dipengaruhi oleh atom dan gugus fungsi terdekat. Next. Selanjutnya, spektrum C13 NMR. Sinyal karbon berbeda. Setiap lingkungan karbon unit menghasilkan sinyal terpisah, memungkinkan perhitungan jenis karbon dalam molekul. Rentang pergeseran kimia luas. Rentang 0 sampai 200 ppm jauh lebih lebar dari 1 NMR. Mengurangi tumpang tindih sinyal secara signifikan. Spektrum sederhana tanpa splitting, kelimpahan alami C13 kurang lebih 1%, minimalkan kopling C rangkap C. Decoupling proton menghilangkan kopling C rangkap H, menghasilkan puncak tunggal untuk setiap karbon unit. Selanjutnya, persiapan sampel NMR yang optimal. Pelarut deuterasi. Yang pertama, mencegah sinyal proton. Pelarut mengganggu spektrum. Kedua, contoh CDCl
CdCl3 atau kloroform D, DMSO4D. Pilih pelarut dengan kemurnian isotopik tinggi. Interpretasi spektrum, identifikasi jumlah sinyal. Setiap sinyal proton unit satu sinyal. Jumlah sinyal pada spektrum NMR mencerminkan total lingkungan kimia yang berbeda dalam molekul. Selanjutnya, analisis chemical shift, posisi sinyal atau ppm lingkungan elektronik, pergeseran kimia chemical shift memberikan petunjuk penting tentang kimia gugus, fungsi, dan konformasi molekul. Splitting atau integrasi, pola splitting dan rasio integrasi adalah kunci untuk memahami konektivitas antar atom dan kuantitasnya. Selanjutnya, aplikasi NMR, revolusi analisis molekuler. Yang pertama itu penentuan struktur molekul. Informasi detail tingkat atomik, identifikasi gugus fungsional dan konformasi, krisis untuk kimia organik dan penemuan obat. Analisis kemurnian senyawa, metode analitik non-destruktif, verifikasi identitas dan kemurnian senyawa, mendeteksi pengotor atau sisa reaktan. Selanjutnya, studi dinamika molekul, menganalisis interaksi dan pergerakan molekul, studi proses biologis ilmu material, wawasan tentang perubahan konformasi. Selanjutnya, kesimpulan. Informasi lengkap molekuler dari NMR, pergeseran kimia, identifikasi gugus fungsi dan konformasi molekul. Rasio integrasi menentukan komposisi dan rasio pencampuran dengan akurat. Pola pemisahan memberikan informasi tentang atom tetangga. 1H NMR. Terima kasih.